Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto. Dan sore ini kita sedang memperbaiki mobil Strada Triton single cabin, teman-teman, dengan keluhan bagian injektor bermasalah, kemudian mesinnya overheat ya. Jadi overheatnya ini masih dalam kategori aman. Nah, kira-kira seperti apakah penyakitnya, teman-teman? Ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto. Jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, share, dan komen videonya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nih, teman-teman, jadi Papi tidak sempat memvideokan ya untuk gejalanya. Nanti Papi akan jelaskan ya. Dan mobilnya sudah kita bongkar kemarin sebelum awal libur ya. Jadi kemarin mobil ini sempat nongkrong berapa hari ya. Kita bongkar itu kalau nggak salah hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya, Senin, 3 hari ya teman-teman ya. Nah, kemarin itu ini suaranya ngelatak, kemudian asapnya asap putih, teman-teman. Menurut cerita awalnya sempat diisi solar eceran, teman-teman. Setelah beberapa hari timbullah gejala seperti itu, dan RPM masih sempat naik dan tenaganya agak sedikit berkurang ya, karena mungkin injektornya tidak bekerja normal seperti biasanya. Nah, injektor sudah kita bereskan, teman-teman. Injektor sudah kita bereskan, kita bawa ke spesialis common rail ya, yang sering Papi bawa ke tempatnya Mas Ken injeksi. Dan sekarang kita lanjutkan perbaikannya, yaitu untuk menangani masalah mobilnya yang panas. Nah, dalam kategori aman ini, teman-teman, jadi beliau bawa mobilnya itu di 120 itu belum naik ya ampere panasnya. Nah, ketika dibawa di atas 120, kemudian 130, 120, itu ampernya baru naik. Nah, kemarin Papi cek dan Papi tanyakan gejala awalnya. Memang gejala awalnya itu pernah kehabisan air radiator. Kemudian setelah itu bagian dekselnya belum dibongkar ya kayaknya, teman-teman ya. Belum dibongkar karena masih original untuk pembongkarannya. Nah, kemudian kemarin itu bagian radiator sudah digorok. Kemudian termostatnya sudah diganti. Kemudian tutup radiatornya juga ikut diganti kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini dalam kategori aman, teman-teman. Jadi tidak sempet ya. Jadi kalau dia overheatnya parah itu bisa mati mendadak, kemudian bisa hidup lagi. Nah, itu yang sangat berbahaya, teman-teman ya. Bisa merusak bagian piston dan linernya. Nah, bisa-bisa kalau parah seperti itu nanti kita hidupkan lagi, maka suaranya akan noise ya, atau seperti piston ngeplek. Nah, ini sudah kita cek. Sudah kita bersihkan, kemudian sudah kita cek, kita ukur. Di sini tidak ada kebengkokan ya. Kalau dia rusak, kita ukur dengan thickness menggunakan 0,05, maka di sini akan masuk ya. Tapi di sini tidak masuk sama sekali, dan ini alhamdulillah masih dalam kategori aman. Nah, dalam kategori aman. Nah, jadi sekarang kita akan lanjutkan ya. Ini maklum kita lagi di belakang kontrakan ya, teman-teman ya. Ini kita bersih-bersih semua, nanti baru kita pasang. Nih, sama kenek. Sama kenek. Nah, ini kita akan lanjut ya, teman-teman ya. Jadi untuk kategori kerusakan di mobil ini masih tergolong aman ya, tergolong aman. Nah, nanti kita akan gunakan nah, oke, teman-teman. Jadi di sini injektornya sudah datang ya. Injektornya sudah datang, barusan dikirim ya. Jadi untuk kerusakan injektornya lumayan parah, teman-teman. Jadi di sini kita lihat ada 3 palep dan 1 nozzle ya. 3 palep dan 1 nozzle ini sudah diganti dan sudah dikalibrasi, dan nanti kita akan pasang ya. Nah, jadi untuk cerita kemarin itu
sempat diisi solar eceran ya, solar eceran. Mau tidak mau teman-teman, untuk solarnya kehabisan dan beliau memaksakan untuk mengisi solar yang eceran. Nah, itu juga di pedalaman, tapi juga kurang tahu tempatnya di mana. Dan di sini sudah kita cek ya, untuk silinder head sudah kita cek pakai penggaris baja. Untuk kebengkokannya tidak ada. Di sini sudah kita ukur menggunakan thickness ya, 0,05 mm. Itu untuk pengukuran limit ya, limit kebengkokannya. Jadi yang bagus itu rata ya, 0, tidak masuk. Kalau limitnya sih 0,05 mm. Nah itu, nih kita lagi belakang kontrakan ya, maklum ya teman-teman ya, ini sedang beres-beres dan bersih-bersih. Nanti kita akan rakit ya, kita akan rakit untuk mesinnya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi resiko juga ya untuk mengisi bahan bakar itu di pinggir-pinggir menggunakan galon ya, apalagi jauh sekali dengan pom. Nah itu yang resikonya sangat berat ya, sangat besar. Karena untuk perbaikan injektor ini tidak murah ya. Ini diperkirakan kalau dia 4 kali 7 28 38 sekitar 3.800.000 itu teman ya. Hampir 4 jutaan lah. Hampir 4 jutaan. Belum untuk bagian silinder headnya, silinder kopnya. Oke teman-teman, Babi akan lanjut dulu untuk perakitan mesinnya ya. Mudah-mudahan info dari Babi Kembar ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bosku.